Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-20 ya dari kitab Nurul Farid ini. Yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam bab apa? Kalam. Dan dah saya jelaskan secara semukdom majority daripada hal-hal berkaitan tentang sifat kalam. Memang masalah ini masalah yang tidak mudah kan, tapi bukan sesuatu yang susah difahami, tidak. Sebelum kita masuk, saya janjikan untuk membaca kalam daripada Imam Ghazali di Iqtisad fil I'tiqad tentang bahwasanya kalam ini bukan iradah, dengan makna beberapa kelompok mengembalikan sifatul kalam kepada sifat-sifat yang lain. Seperti ada yang mengatakan kalam itu adalah ilim, kalam itu adalah iradah, kalam itu adalah hal-hal yang lain. Jadi tidak, kalam ini adalah sesuatu yang khas, yang tidak masuk di dalam iradah atau di dalam ilim. Dia sesuatu yang asing. Kenapa ada sesuatu yang asing? Jidan. Tadi saya punya tab macam di belakang saya ini. Oke. Sila dibaca Ustaz siapa namanya? Fakhrul Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi syekhina fid darain amin wa qala. Yang ini yang wal jawab annal kalam dapat yang saya kirim minggu lalu. Wal jawab annal kalam ladzi nuriduhu maknan zaidun ala hadhil jumlah. Yakni Imam Ghazali sebelumnya mengatakan bahwa ada iskal yang mengatakan bahwasanya yang kalam itu adalah iradah, kalam itu adalah ilim, kalam itu adalah bla bla. Tidak. Kalam sesuatu yang asing daripada apa yang kalian inginkan. Ayo. والجواب أن الكلام الذي نريده معنى زائد على هذه الجملة ولنذكره في قسم واحد من أقسام الكلام وهو الأمر حتى لا نطول الكلام فنقول. Sekarang kita akan sebutkan salah satu daripada hukum-hukum kalam, yaitu perintah. Perintah adalah salah satu bagian daripada kalam. Perintah, larangan, khobar, semuanya masuk dalam kalam. Kita tidak usah menyebutkan semuanya. Satu saja kesim, kemudian Anda akan tahu perbedaan antara kalam dan kalam dan selain kalam. Fanaqulu. Ini sekarang beliau akan menjelaskan. Tengok, saya akan jelaskan bahwasanya kalam itu bukan keinginan. Yani Anda bukan berbicara, bukan maknanya Anda ingin berbicara. Sifat kalam bagi diri Anda, Ustadz Iskandar, itu berbeda dengan sifat ingin. Ingin berbicara, bukan berbicara, bukan. Ayo. Contohnya adalah qaulu sayyid li gulamihi kum. Perkataan seorang sayyid kepada hamba sahayanya. Kum, berdiri. Ayo. Qaulu sayyid li gulamihi qum lafdhun yadullu ala ma'nan wal ma'na al madlulu alayhi fi nafsihi huwa kalam. Ayo. Kum adalah lafaz yang menunjukkan kepada kalam, dan makna al madlul alaihi fi nafsihi huwa kalam, yakni kum lafaz qaf dan mim adalah lafaz menunjukkan ke sebuah makna. Lah makna inilah yang namanya apa? Kalam. Jadi kum lafdun yadullu ala maknan fi nafsil insan. Lah makna inilah yang namanya kalam. Wadal ghairu madlul. Ayo. Walaysa dzalika syai'an mimma dzakartumuh. Wala hajata ila al-itnab fi at-tafsilat. Dan ini bukan salah satu daripada apa yang kalian sebutkan daripada ilmu bil ikhbar atau iradatul kalam, bukan ini syai'un akhar
ghaira ma dzakartumu. Ayo, dan tidak perlu kita memperbanyak taksimat, tidak perlu. Ayo. Wa innama yutawahhamu radduhu ila ma ila Imma ila iradatil ma'mur. Kata-kata kalam imma yutawahham. Imma yakni mungkin bisa disalahartikan sebagai iradatul ma'mur, ingin yang diperintahkan. Saya ingin kepada Anda sesuatu yang saya perintahkan. Ayo. Au ila iradati dalalah, atau menginginkan untuk menunjukkan. Ayo. Wa muhalun an yuqal huwa iradatu dalalah. Tidak mungkin yang namanya kalam itu menginginkan dalalah. Kenapa? Karena yang namanya dalalah pasti perlu apa? Dal, dan perlu apa namanya? Madlul. Ad-dal wal madlul. Dalalah adalah ta'aluk antara dal dan madlul. Dan iradatu dalalah amrun mughayyirun daripada nafsud dalalah. Ayo. Lianna ad-dalalata tastad'i madlulan wal madlulu ghairu ad-dalili wa ghairu iradati ad-dalalah. Jelas. Asad, lafzul asad yadullu alal hayawanil muftaris. Lah, antara asad dan hayawan ada dalalah. Kemudian anta arata istiqmalahu, perbedaan yang lain itu. Ayo. Wa muhalun an yakul innahu iradatul ma'mur li'annahu suf, dan tidak mustahil yang namanya kalam itu adalah Anda menginginkan seseorang untuk melakukan apa yang Anda perintahkan. Itu beda loh ya. Ayo, kenapa? Li'annahu qad ya'muru wa huwa la yuridu limtithal. Yang namanya amr itu kan saya menyuruh Anta. Kalau memerintah Ustadz Iskandar, saya menyuruh Anta untuk minum. Ustadz Iskandar minum. Saya menginginkan Anta untuk minum. Menginginkan Anta untuk minum itu bukan kalam. Kenapa? Karena kadangkala saya menginginkan sesuatu selain apa yang saya katakan. Iya, betul. Saya menginginkan sesuatu selain apa yang saya katakan. Kalau saya bisa membuktikan apa yang saya inginkan bertolak belakang dengan apa yang saya lafadzkan, itu ya. Kalau saya bisa membuktikan apa yang saya inginkan bertolak belakang apa dengan apa yang saya katakan, menunjukkan antara keduanya pasti ada perbedaan. Anda kalau menikah, hal ini settle masalah ini. Kadangkala Anda cakap dengan istri Anda, iya dek, apa yang saya inginkan berbeda dengan apa yang saya katakan. Loh, bila-bila Anda itu kalau jumpa dengan bos, Anda benci dengan bos Anda. Anda cakap pada bos Anda, Masya Allah bos, engkau good, Masya Allah. Padahal apa yang Anda inginkan berbeda. Dalam hati kok kutuk-kutuk itu bos itu. Betul apa tidak? Ustadz siapa nama Anda? Hah? Faizal. Tak Faizal saja. Ayo silakan. Li'annahu qad ya'muru wa huwa la yuridu limtithala bal yakrahu. Ayo, kadangkala saya menyuruh orang, tapi aku tidak ingin. Aku tidak ingin, Suf. Dia melakukannya, Suf. Saya menyuruh. Ada lafadz yang menunjukkan makna terhadap lafadz saya. Maksudnya minum. Kata-kata minum menunjukkan Anda untuk minum. Padahal saya tidak menginginkan Anda untuk minum. Kenapa semacam itu? Ada hal yang ingin saya buktikan daripada itu. Kenapa misal ini untuk membuktikan bahwasanya kalam bukan iradatul imtithal. Saya menginginkan Anda untuk melakukan apa yang saya katakan. Itu bukan kalam. Kalam adalah menunjukkan kepada sebuah makna, kemampuan untuk menunjukkan kepada sebuah makna. Lah menunjukkan itu mungkin tidak ingin saya tidak ingin Anda untuk melakukannya. Ini hanya contoh dulu. Dulu kelihatannya antara suami istri tak pernah ada problem ini, tak pernah ada drama. Jadi problem dan drama biasanya antara sayyid wal ghulam. Kalau Imam Ghazali mengetahui problematika istri dan suami masa sekarang, misal Masya Allah banyak sekali ya. Ayo. كالذي يعتذر عند السلطان الهامي بقتله توبيخا له على ضرب غلامه بأنه إنما ضربه لعصيانه. Seperti saya mempunyai hamba sahaya namanya Zaidun. Ada sultan namanya Sultan Faizal. Sultan Faizal menerima report bahwasanya saya sering memukul Zaidun.
Dia tak terima, dia cinta dengan Zaidun ini. Dia cakap, Habib Ali, anta dah sering pukul Zaidun. Aku nak bunuh engkau. Saya nak minta uzur. Maaf, saya itu bukan nak pukul-pukul saja. Saya pukul dia ada sebabnya, bukan saya tengok, oh engkau Zaidun, lempang. Engkau Zaidun, saman. Kan tak semacam itu kan? Kan tak semacam itu. Ada hal yang membuat saya berbuat tak oke kepada Zaidun. Apa itu? Isyan. Dia tidak menuruti apa yang saya katakan. Sedangkan hak daripada Sayyid untuk dituruti perintah. Saya kan Sayyid kan? Ini adalah hamba saya. Hak saya untuk dituruti. Kewajiban dia menuruti perintah saya. Katanya Faizal, oke, kalau kamu bisa membuktikan bahwasanya si Zaidun ini bermaksiat dengan kamu tidak saya bunuh. Oke, saya akan buktikan, wahai Ustadz Faizal. Ketika Zaidun saya suruh depan anta, dia akan bermaksiat. Maksudnya dia tidak akan menuruti perintah saya. Akhirnya saya mengatakan kepada Zaidun, ini saya jadi ambang-ambang kematian. Kalau dia menuruti perintah saya mati. Kalau dia bermaksiat, dia tidak menuruti perintah saya selamat. Dan saya menyuruh Zaidun di depan Faizal. Lafaz saya menyuruh sesuatu, keinginan saya. Jangan sampai Zaidun menuruti perintah saya. Di sini ada mughayyarah antara apa yang saya katakan dengan apa yang saya inginkan. Nah, naik gaji kau? Tak ya. Aku cinta dengan engkau. Hatinya berbunyi. Kalau boleh naik gaji 10.000. Jangan cuma naik gaji 100 ataupun 200. Ayo. Sila. Wa ayatuhu annahu ya'muruhu baina yadayil maliki faya'asiyah. Wa ayatuhu, yakni tanda dia itu bermaksiat kepada saya. Aku akan menyuruh Zaidun di depan Malik Faizal dan dia tidak akan turuti perintahku. Fa idza aradal ihtijaj bihi wa qala lil ghulam bil Malik, kum, ketika saya ingin membuktikannya, saya mengatakan kepada Zaidun, ya Zaidun, kum, depan anta. Fa inni azimun alaika bi amrin jazmin la udralaka fihi wa la ta'wila antakum. Berdiri, wahai Zaid, aku menyuruh kamu untuk berdiri dan tidak ada kemungkinan lain kecuali berdiri. Ini perintah direct order, kamu mesti berdiri. Tengok. Ketika Zaid tidak berdiri, saya akan cakap kepada Faizal, benar. Zaid ini kurang ajar, karena itu saya pukul. Ayo. فهو في هذا الوقت آمر بالقيام قطعا وغير مريد للقيام قطعا. Maka pada saat itu saya memerintah Zaidun untuk berdiri dan tidak ingin Zaidun untuk berdiri. Apakah ini tanakut? Macam mana? Tidak. Kenapa? Karena fi mahallaini mukhtalifain. Bukan di dalam dua hal yang sama. Ayo. فالطلب الذي قام بنفسه الذي دل لفظ الأمر عليه هو الكلام وهو غير إرادة القيام وهذا واضح عند المنصف. Maka yang saya lafadzkan tadi itu namanya kalam, dan itu bukan iradatul imtithal, ingin ditaati sesuatu yang lain daripada lafadz yang menunjukkan kepada sebuah makna, dan ini jelas bagi yang munsif. Makna munsif itu objektif, menerima apa adanya. Kalau tidak objektif, ya susah. Ayo. Fa'in qila hadha asy-syakhs laysa bi'amirin 'ala al-haqiqah. Ayo, ada kil mengatakan, Ustaz Iskandar cakap, Habib, orang yang anta yang mengatakan kum dan anda tidak menginginkan qiyam, itu bukan orang yang menyuruh secara hakikoh. Ini tipu-tipu saja. Anta lasta bi amirin. Terus apa? Ya pokoknya anta ghairu amir. Ini ini sebagai iskal bahwasanya tidak ada perbezaan antara kalam wa iradatul kalam. Yakni yang namanya kalam harus sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tidak boleh berbeza dengan apa yang Anda inginkan. Dibilang ini iskal Anda ini, wahai Ustaz Iskandar, batil daripada dua aspek. Kenapa? فإن قيل هذا الشخص ليس بآمر على الحقيقة ولكنه موهم أنه آمر قلنا هذا باطل من وجهين أحدهما أنه لو لم يكن آمرا
لما تمهد عذره عند الملك. Dibilang kalau seumpamanya dia tidak dikatakan amir, niscaya udurnya untuk selamat daripada dibunuh mati tidak akan qaim. Saya ini menyuruh Zaidun di depan Faizal agar saya dikatakan menyuruh dan dia dikatakan maksiat apa melawan perintah saya. Lah kalau dia ketika saya suruh berdiri dan dia tidak berdiri dan saya tidak dikatakan amir, niscaya saya tidak punya dalil untuk menyelamatkan diri saya daripada pembunuhan Malik. Ayo. Walakilalahu anta fi hadzal waqt la yutasawwaru minkal angkar. Niscaya Faizal akan mengatakan tidak bisa. Kamu saat ini tidak bisa untuk tidak dikatakan untuk amir karena kamu menginginkan sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh perkataanmu. Akan tetapi kan tidak kan? Ayo. لأن الأمر هو طلب الامتثال ويستحيل أن تريد الآن الامتثال وهو سبب هلاكك. Karena amr adalah tolabul imtithal dan mustahil kamu itu menginginkan sekarang untuk imtithal kalau seumpamanya Zaidun ketika dikatakan kum dan dia tidak dan dia berdiri Anda bisa mati dan tidak mungkin seseorang itu menginginkan kehancuran dirinya sendiri. Ayo. فكيف تطمع في أن tahtajja bi maksiyatihi li amrika wa anta ajizun an amrih id anta ajizun an iradati ma fi halakuk wa fi imtithalihi hal. Yani intinya semacam itu, bagaimana kamu menginginkan untuk berdalil dengan maksiatnya Zaidun kepada anta. Padahal kalau anta menginginkan bi maksiyatihi li amrik wa anta ajizun dan kamu tidak bisa untuk memerintahnya. Lah, maksiat far'ul amr, tidak mungkin ada maksiat kecuali dia memerintah. Kalau tidak ada memerintah, dia tidak bisa untuk maksiat. Dan di dalam surah ini dia tidak bisa untuk maksiat, tidak bisa untuk memerintah, karena kalau dia memerintah dan Z mentaatinya, Anda bisa hancur. Ayo, wala syakka fi annahu qadirun 'ala al-ihtijaj wa anna hujjatahu qa'imatun wa muwahhidatun. Ketika saya mengatakan kepada Malik, Faizal, tengok, saya punya hamba sahaya Zaidun kum dan dia tidak berdiri. Kira-kira Malik Faizal akan memaafkan saya atau tidak? Akan memaafkan saya. Kenapa? Karena memang dari awal saya udzur bahwasanya bukan saya nak melempang Z itu saja tidak, karena dia memang qalilul adab. Dalilnya di depan anta pun dia tak nak untuk menuruti perintah saya. Maknanya ini memang budak kurang ajar. Anda tak percaya? Berdiri, dia akan cakap tak nak. Oh, betul ya, Zaid memang kurang ajar ya. Baru dia akan memaafkan saya, dia bisa memaklumi saya di dalam apa namanya, di dalam apa yang saya katakan. Ayo. Wa anna hujjatahu qa'imatun wa muwahhidatun li'udhri wa hujjatuhu ma'siyatul amr. Dan hujahnya itu qaim dan bisa untuk mengkabulkan udhurnya, dan hujahnya adalah maksiatul amr. Hujahnya adalah bagaimana Zaid tidak menuruti perintah saya. Falaula tasawwurul amri ma'a tahqiq karahiyatul imtithal lama tusawwira ihtijaju sayyid bidzalika albattah wa hadza qati'un fi nafsi liman ta'amalahu. Kalau yakni Faizal bisa menerima udzur saya, itu terbina atas saya bisa memerintah dan dia bisa untuk tidak menuruti perintah saya. Kalau saya tidak bisa memerintah dalam keadaan ini, niscaya udzur saya depan Faizal tidak akan diterima. Ayo, الثاني هو أن هذا الرجل لو حكى الواقعة للمفتين وحلف بالطلاق الثلاث. Ayo, yakni rajul ini yang memerintah Zaid ini datang ke mufti bahwasanya kalau saya tidak memerintah Zaidun, maka istri saya akan tertolak. Rajul ini mengatakan semacam itu. Apakah mufti akan mengatakan talakmu tidak terjadi atau talakmu terjadi? Tidak, mufti akan mengatakan talakmu tidak terjadi. Kenapa? Karena kamu sudah memerintah Zaidun. Maknanya apa yang dikatakan oleh orang ini kepada Zaidun dikatakan amrun. Dikatakan apa namanya? Amrun. Sila. Inni amartu al-'abda bil qiyam baina yaday al-malik ba'da jarayani 'itab al-malik fa'asa. Fa'asa, yakni setelah Malik menegur dan dia saya suruh dan dia tidak menuruti perintah saya.
لأفتى كل مسلم بأن طلاقه غير واقع. Ya jelas toh, karena dia mengatakan kalau saya tidak memerintahkan orang ini untuk berdiri setelah Malik menegur saya, maka istri saya tertalak. Dan dia sudah cakap semacam itu. Apakah mufti akan menjatuhkan talak kepada istrinya ketika dia mengatakan itu? Tidak, karena dia sudah memerintahkan, dan perkataannya semacam itu dalam keadaan itu dikatakan amr. Dan yang namanya tolak itu tergantung wuku' mu'allak tadi itu. Ayo. وليس للمفتي أن يقول أنا أعلم أنه يستحيل أن تريد في مثل هذا الوقت امتثال الغلام وهو سبب هلاكك والأمر هو إرادة الامتثال. Ayo, dan tidak mungkin mufti mengatakan tolakmu jatuh karena aku tahu pada saat ini kamu tidak ingin untuk memerintah gulam. Kalau sampai dia melakukan apa yang kamu perintahkan, kamu akan mati. Tidak ada mufti semacam itu. Ayo. فإذا ما أمرت هذا لو قاله المفتي فهو باطل. Kalau ada mufti mengatakan semacam itu, maka fatwanya batilun bil ittifaq. Faqad inkashafa lagita. Maka ketidakjelasan sudah terangkat. Walaha wujudu maknan huwa madlulul lafadz zaidin ala ma'aduhu minal ma'ani. Dengan apa yang saya jelaskan ini sudah jelas bahwasanya ada makna yang asing, bukan iradatul madlul, bukan al-ilmu bil madlul, tapi sesuatu yang asing daripada keduanya, yang kita kenal dengan nama kalamun nafsi. Nahnu nusammi dzalika kalaman, kita katakan itu adalah sifat kalam, dan itu sebuah jenis yang berbeda dengan ilmu iradat wal i'tiqadat. Kalam berbeda dengan ilmu. Loh, karena ada beberapa kelompok mengembalikan kalam kepada ilmu. Ada beberapa kelompok mengembalikan kalam kepada iradat. Mu'tazilah arja'ahu ilal iradah atau arja'ahu ilal ilm. Falasifah arja'al kalam ilal ilm. Banyak yang mengingkari sifatul kalam ini, banyak. Saya bisa terima kalau memang tasawurnya kalam dia sedikit berbeda dengan ilm dan iradah. Dia memang sedikit sedikit tricky, dia memang sedikit lembut, sedikit latif. Karena itu banyak firaq-firaq yang tersilap di situ. Ayo. وذلك لا يستحيل ثبوته لله تعالى بل يجب ثبوته. Dan jinsun yang mukhalifun untuk ilmu iradah dan itu adalah sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah, bahkan wajib thubutuhu bagi Allah. Dan Syekh Said mengatakan tanpa ada kalamun nafsi ini mungkin tidak bisa menjadi Tuhan itu susah. Ini hanya ada kudrah, ilm, iradah tanpa adanya kalam so'bah. Karena bagaimana sesuatu yang diciptakan tidak menunjukkan kepada pencipta. So'bah ya ini. Saya rasa tasawurnya Tuhan tanpa sifatul kalam ini so'bah sekali. Karena selama ada menunjukkan kepada sesuatu, maknanya dia itu mutakallim. Dan alam semesta ini, apapun yang diciptakan, apapun perkara yang baru, pasti menunjukkan kepada muhdits. Maknanya jika ada perkara yang baru, itu adalah kalamullah. Cuma tidak berbentuk dengan sautun ataupun harfun. Apakah mungkin ada kudrah, iradah, ilim, dan hayah tanpa adanya kalam? Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan apa-apa saja itu. Dan Allah tidak bisa menunjukkan kepada sesuatu. Dan bisa dikatakan itu Tuhan yang somam bakam. Somam maknanya apa namanya? Bakam maknanya bisu. Tuhan yang bisu, dan itu adalah perkara yang nakis. Jika ada perkara yang hawadis, maksudnya tidak mungkin tanpa ada kalam ada perkara yang hawadis. Dan jika tidak ada perkara yang hawadis pun, saya tasifullah bil bakam wa huwa naksun la yaliku bimartabati uluhiyah. Ayo. Sila.
بل يجب ثبوته فإنه نوع كمال. Fa'innahu nau'u kamal. Yang namanya kalam itu nau'u kamal. Fa'idzan huwal makniyu bil kalamil qadim. Maka itulah kalamun nafsi, itulah yang diinginkan sebagai al-kalamul qadim. Ammal hurufu, وأما الحروف فهي حادثة وهي دلالات على الكلام. aywa, yani adapun huruf itu haditsah, jelas, karena ada awal ada akhir. Huruf apapun pasti ada awalnya, pasti ada akhirnya. Sebanyak-banyaknya huruf, katanya huruf China itu lebih daripada 1000. Sebanyak tetap ada awal, ada akhirnya, dan itu menunjukkan kepada kalam. Fi'lan ya nih, dengan adanya huruf. Kalau Anda merangkai huruf, menunjukkan Anda mempunyai sifatul kalam. Tanpa Anda mempunyai sifatul kalam, lan takdir untuk merangkai huruf kepada sebuah kalimat, untuk menunjukkan kepada sebuah makna. Aywa. والدليل غير المدلول. Jelas, huruf ini menunjukkan kepada, atau kalimat ini menunjukkan kepada kalam. Dan dal alladhi huwal huruf, pasti dia itu bukan madlul, yang itu adalah sifatul kalam. Wala yattasifu bisifatil madlul. Aywa. ولا يتصف بصفة المدلول وإن كانت دلالته ذاتية كالعالم فإنه حادث Aywa, jelas toh madlulnya. Jadi kan al-kalam seperti Al-Quran kan ada awal ada akhir kan. Al-Quran maknanya mushaf, ada Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas. Itu adalah perkara yang hadis, menunjukkan kepada perkara yang qadim. Wa huwa, bahwasanya Allah muttasifun bisifatil kalam. Dan sifatul kalam ini qadimah. Dan dal tidak mempunyai sifat seperti sifatul kalam al-qadim. Kita tidak bisa mengatakan mushaf ini kok qadim, dia hadis, tapi menunjukkan kepada perkara yang qadim. Walaupun dalalahnya itu dzatiyah seperti alam. Alam, tengok. Kalamullah menunjukkan kepada perkara yang qadim. Wa huwa dzatullah wa ba'du sifatihi. Apakah kita mengatakan dengan kalam yang qadim, alam yang hadis, dia menunjukkan ke perkara yang qadim? Apakah alam yang hadis itu yattasifu bil qidam? Kan tidak kan. Walaupun dia menunjukkan kepada perkara yang qadim, yakni la yalzam min kauni hadza syai' yadullu ala syai'in akhar anna dzalika dal muttasifun bi sifatil madlul. La yalzam itu. La yalzam. Saya menunjukkan kepada Afdol orang kaya, kan tidak mungkin saya kaya juga. Kalau semacam itu saya juga bisa menjadi kaya juga nanti, saya anak datuk juga. Sila. ولا يتصف بصفة المدلول وإن كانت دلالته ذاتية كالعالم فإنه حادث ويدل على صانع قديم. Masalahnya di mana? Alam hadis menunjukkan kepada soniun qadim. Al-Quran hadis menunjukkan kepada sifatul kalam al-qadim. Masalahnya di mana ya akhi? Tidak ada masalah. Anda hanya cari-cari masalah. Kata ayah mertua saya, bahtul masail, mencari-cari masalah. Ayah. فمن أين يبعد أن تدل حروف حادثة على صفة قديمة مع أن هذه دلالة بالاصطلاح. Aywa, yakni dari mana Anda itu pening? Huruf hadithah yang dalam Al-Quran menunjukkan kepada sifatun qadim. Masalahnya di mana? Padahal ini adalah dalalat bil istilah saja. Aywa. ولما كان كلام النفس دقيقا زل عن ذهن أكثر الضعفاء. Ya, memang masalah kalamun nafsi ini dakik. Masalah yang apa cakapnya Malaysia? Halus. Masalah yang detail, susah. Dakik ini boleh maknanya tidul kathif ya. Kathif itu yang boleh ditengok dengan mudah. Dakik itu kena benar-benar fokus. Kadang-kala dakik juga namanya tepung apa namanya? Tepung gandum itu juga namanya dakik. Sama, dia tuh halus. Anda boleh tengok satu tepung, tidak boleh kan, kalau sudah banyak baru Anda boleh tengok. Memang masalah ini dakik, bukan masalah-masalah yang dhawahir. Karena itu zalaan aktsaril du'afa. Nanti saya cakap masalah ru'yatullah, nanti saya di fitnah yang pelik-pelik lagi nanti saya itu. Ayo. فلم يثبتوا إلا حروفا وأصواتا. Karena itu orang-orang du'afa seperti Mu'tazilah du'afa sahih dalam masalah du'afa. Falasifah du'afa dalam masalah ini du'afa. Yang akuya adalah ahli sunnah memang. Minimal ini klaim. Oh tidak. Ahli sunnah pun juga dhaif.
dia nak tawadhu, tapi laisa fi mahal ya. Yakni Kristen masuk neraka, Hindu masuk neraka, Islam aja yang masuk surga. Takut kita sama dengan anda mau tawadhu tapi fi ghairi mahallih ya. Falam yuthbitu illa hurufan wa aswatan, yakni mereka seperti Mu'tazilah tidak yuthbit sifat yang namanya kalamun nafsi, mereka hanya yusbit hurufan wa aswatan takumu kharija dzatillah, berbeda dengan iradat takumu la fi mahal. Ayo. توجه لهم على هذا المذهب أسئلة واستبعادات yang mengatakan kalamullah ini huruf wa aswat, akan ada beberapa as'ilah, beberapa lawazim batilah yakni yang kita anggap itu batilah, yang Anda mesti jawab di situ, yaitu as'ilat wa istibadat. Yani istibadat mustahil antakunal kalam mujarrad hurufun wa aswat. Ayo aja. Saya rasa cukup sampai sini masalah bahwasanya kalamullah itu laisa bi iradat, juga laisa bi al-ilm, dia adalah sifatun mustaqillah. Jayid, narji ila kalamil Syekh siapa? Ahmad An-Nahrawi dalam Turul Farid. Sila. Tsumma alam anna kalamahu ta'ala. Tsumma alam anna kalamahu ta'ala yutlaqu bil ishtiraki ala syai'ain. Ketahuilah bahwasanya kalamahu ta'ala itu yutlaqu bil ishtirak ala syai'an. Anda tahu makna istirak ya? Makna istirak ini kan sesuatu yang satu lafaz tapi mempunyai dua makna. Dan dua makna ini dua-duanya ada kalamullah, ada Al-Qur'an. Sama saja sebenarnya. Kalamullah dan Al-Qur'an dia adalah satu lafaz yang mempunyai dua makna. Dan dua makna ini dua-duanya hakikoh. Baru dikatakan dia itu apa? Ishtirak. Kalamullah yutlaku ala maknayen. Yang pertama adalah sifatun qadimah, yang kita kenal dengan nama kalamun nafsi. Dan yang kedua adalah kalamullah dengan makna mushaf Al-Quran. Kenapa dikatakan mushaf yang kita baca daripada Al-Fatihah sampai An-Nas ini kalamullah ya? Karena memang yang yuraqib hakikatan, yunzil hakikatan huwallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada intervensi satu makhluk pun di dalam masalah suratnya, ayatnya, inzalnya, semuanya, yakni inzalnya mungkin daripada malaikat Jibril, maknanya dari Lauhil Mahfuz ke Rasulullah daripada malaikat Jibril. Cuma pembuatan Al-Quran, pembuatan mushaf ini murni daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan apa? Kalamullah. Lah, sifatun qadimah ini juga dikatakan kalamullah li anna ta'alluquhu ta'alluqud dalalah. Ayo. فيطلق على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى وهذا قديم منزه عن التقدم والتأخر والحرف والصوت وغير ذلك من صفات. Itlaq yang pertama bahwasanya kalamullah itu yutlaq ala sifatin qadimah. Lah kalau itu sifatin qadimah ya lawazimnya lawazim qidam. Tidak mungkin dia itu taqaddum wa ta'akhur, karena kalau taqaddum wa ta'akhur ya bukan qidam. Dan tidak mungkin dia itu huruf dan suara, karena huruf dan suara itu lawazimnya lawazimul hudus wa ghairu dzalika daripada sifatul kalam. Dan yutlaku ala lafdil madlul lafdil munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga yutlak alal mushaf ini. Begitu pula seperti kalamullah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sama, maknanya yutlaku bil ishtirak ala sifatin qadimah wa mushaf. Makna istirak ini Ustaz Muhsin, dua-duanya itu adalah itlakun hakiki, tidak ada yang lebih kuat daripada yang lainnya. Berbeda dengan hakikoh dan majaz, satunya lebih kuat daripada yang lainnya. Mumtaz. Ketika Anda mengatakan kalamullah secara bahasa, mungkin makna yang pertama, mungkin makna yang kedua. Lah, Anda mau makna yang mana? Seorang pendengar akan tidak bisa untuk menentukan makna yang pertama atau makna yang kedua, karena dia itu mustarak lafdi. Kecuali kalau saya menyebutkan clue atau tanda yang saya inginkan daripada lafadz kalamullah itu adalah makna yang pertama. Contohnya kalamullah ghairu makhluk. Baru maknanya saya inginkan sifatun qadimah. Kalau saya mengatakan
kalamullah al-munzal ala rasul, maknanya adalah makna mushaf, atau kalamullah alladzi huwa sautun wa harfun. Jayyid. Mu'tazilah pada saat itu menguasai khilafah. Dan mereka mempunyai pendapat bahwasanya yang namanya kalamullah dengan makna sifatul kalam itu tidak ada. Allah layat tasifu bisifatil kalam, karena mereka memang tidak bisa tasawur kalam itu ghairu harfin wasaut. Mereka meyakini kalau Allah ingin menciptakan, kalau Allah ingin berbicara, Allah mesti menciptakan sautun wa harfun khorijadati. Khorijadati. Jayid. Akhirnya mereka mengatakan membuat fitnah yang namanya Al-Qur'anu makhluk. Al-Qur'anu makhluk. Menurut ahli sunnah, menurut ahli sunnah, Al-Qur'anu makhluk. Sebenarnya saya bisa menginginkan Al-Qur'anu makhluk dengan makna mushaf. Al-Qur'an yang dia itu mushaf, dia itu makhluk. Boleh apa tidak? Boleh, tapi Mu'tazilah menginginkan dengan kata-kata Al-Qur'anu makhluk. Al-Qur'an dengan makna sifatul kalam, dia itu makhluk. Jadi apa yang diinginkan oleh Mu'tazilah berbeda dengan apa yang diinginkan oleh ahli sunnah. Kalau ada orang Mu'tazilah datang ke saya dalam keadaan dia itu polis, tentara, bawa saman, anta cakap Al-Quran makhluk, kalau tidak Anda saya saman. Saya sebagai ahli sunnah yang sedikit penakut, saya akan cakap Al-Qur'anu makhluk. Dengan makna Al-Quran mushaf, dia itu makhluk. Ahli sunnah yang aqwiya, yang la yakhafu laumatal laim, dia tidak akan mau mengatakan itu. Kenapa? Karena dia itu sebagai contoh. Dia itu sebagai imamul madhab. Perkataannya, perbuatannya akan menjadi contoh oleh ulama-ulama, oleh orang-orang setelahnya. Dia degil. Saya tidak akan cakap Al-Quran makhluk. Saya akan cakap Al-Quran alladzi huwa lafdun munzalun ala sayyidina Muhammadin makhluk. Itu saya mau. Tapi Al-Qur'anu makhluk, saya tidak mau. Kalau engkau tidak cakap Al-Quran makhluk, fakot, anta saya saman. Tak apa-apa, saman saja. Saya boleh bayar. Imam Ahmad bin Hanbal, dia degil. Karena beliau adalah imam. Beliau tidak mau untuk mengatakan Al-Qur'anu makhluk. Karena perkataan ini ambigu. Bisa dimaknai ini, bisa dimaknai ini. Dimaknai ini boleh, dimaknai ini tidak boleh dimaknai ini, boleh. Kira-kira kalau pada saat itu Mu'tazilah atau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Qur'anu makhluk, dan Mu'tazilah lah yang mempunyai kontrol terhadap media, kira-kira Al-Qur'anu makhluk oleh Mu'tazilah akan dibawa kemana? Dia akan menyebarkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal pun setuju dengan kita. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal maksud lain. Bermaksud lain. Wadah kan? Imam Ahmad bin Hanbal tahu itu dan imtana. Karena sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara 28 bulan atau syai' min hadzal qabil. Dipenjara, disaman, dipenjara, dipukul, di semuanya. Karena tidak mau mengatakan Al-Qur'anu makhluk. Karena kalam-kalam itu ada iham. Kalau Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'anu kalamullah al-munzal ala sayyidina Muhammadin makhluk, ahlan wa sahlan. Jom kita ke Melati Tom Yam, kita makan sama-sama, tidak ada masalah. Tapi Al-Qur'an makhluk fakot. Gimana ya? Kalau orang macam Habib Ali Bakir boleh kok, tapi macam saya mohon maaf, saya mujtahid mutlak. Kalau Habib Ali Bakir mutlak, baru mujtahid dia. Dia boleh-boleh saja. Imam Ahmad bin Hanbal tidak akan mau. Kenapa? Karena perkataannya mujtahid mutlak, hujjah, perkataannya akan dijadikan dalil sampai abad-abad selanjutnya. Karena itu betul engkau
jadikan aku penjara, tak ada masalah. Tapi untuk cakap ini, wallah kalau kita tidak akan pikir 5 menit, bete cakap lah. Bete cakap lah. Tak, ini apa Al-Quran makhluk ya, apalagi masih ada apa namanya? Ada kemungkinan semacam ini. Tak ada kemungkinan cakap takiyah. Ada kemungkinan cakap takiyah. Saya taklid madhab Syiah jelas. Saya taklid madhab Syiah. Apalagi dalam tak ada takiyah pun. Tak ada takiyah pun. Anda boleh cakap semacam ini boleh dan tidak berdosa. Tapi bagi mujtahid mutlak, tak boleh tuh. Ya itu, saya cakap ulama itu mempunyai apa namanya? Ulama itu mempunyai beban yang tidak dipunyai oleh ghairul ulama. Wallahu a'lam. Sila. ويطلق على اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسمى أيضا القرآن. Aywa. Dan dinamakan juga kalamullah ini Al-Quran. Wahadal itlaq hakikiyun la majazi. Itlaq kalamullah untuk sifatun qadimah. Itlaq kalamullah untuk mushaf. Quran untuk ini dan untuk ini. Semuanya itlaqun hakiki, bukan majazi. Walaupun sebagian mengatakan kalamullah hakikatun fi sifatul qadimah, majazun fil mushaf. Quran hakikatun fil mushaf, majazun, kan ada semacam itu. Cuma ini pendapat yang tidak qawi. Pendapat yang qawi, dua-duanya hakiki di kedua-duanya ini. Khotir ada. Ada semacam apa? Iham nanti. Semacam iham. Ayo. فمن قال إن هذه السورة ليست من كلام الله يكفر وكلام الله بالمعنى tengok di Syekh Nawawi Al-Jawi. Wa ma'a kaunil alfat dari apa? Mana? Hakiki la majazi. Kama qala ba'duhum inna kalamullahi haqiqatan huwa sifatul qadimah al-qaimah bidzatihi ta'ala wa majazan huwal alfat alladzi naqra'uha. Yakni kalamullah hakikatan di sini, majaz di sini. Al-Qur'an hakikah di sini, majaz di sini. Ini ada qaul, tapi ini bukan pendapat yang mu'tamad. Amal Qur'an fayutlaqu hakikatan alal alfat alladzi naqra'uha wa majazan ala sifatil qadimah. Wa ma'a kaunil alfat allati naqra'uha haditsatan. Yakni lafaz mushaf ini yang kita baca dan kita tuh yakin itu adalah hadis. Tetap tidak boleh Anda mengatakan Al-Quran hadis, tidak boleh. Kenapa? Ada iham. Dan akidah berkali-kali saya katakan, akidah ini harus ikhtiarul awdohil alfat. Tidak bisa dalam akidah, Ustaz Iskandar, Anda menjelaskan sesuatu dengan lafaz-lafaz yang tidak jelas. Karena ini akidah, ketidakjelasan di dalam akidah akan membuat pergaduhan. Wong jelas saja gaduh kok. Apalagi sampai tidak jelas. Jelas loh gaduh. Kenapa? Lidu'fil afham warokakatil ukul. Apalagi sampai tidak jelas. Loh, berapa banyak wong absor dikatakan jelas-jelas absor masih dimaknai mate. Loh, dengan jelas masih apa namanya? Dengan jelas masih disalahpahami. Loh, kok tidak jelas macam mana? Ayo. Tidak boleh dikatakan Al-Qur'anu hadis illa fi maqamit ta'lim. Dalam maqamu ta'lim semacam ini boleh saya katakan Al-Qur'anu hadis. Akan tetapi kalau saya cakap di muhadarah ammah, saya dijemput di Sunan Muria yang datang 10.000 orang, Al-Quran hadis, oh itu namanya anta nak buat gaduh tuh, anta nak buat gaduh wa anta sohibul fitnah. Nah, ada hal-hal semacam ini kan kelompok-kelompok khusus kan, aktsaruhum bal ghalibuhum atau kulluhum talabatul ilm, laisa fi muskilah. Ayo. Di annal Qur'an yutlaqu majazan ala sifatil qadimah bidzatihi ta'ala. Fa rubbama yutawahhamu min itlaqi annal Qur'ana haditsun anna sifatal qaimata bidzatihi ta'ala hadithatun. Ayo. Mungkin yutawahham ketika saya mengatakan Quran hadis, saya menginginkan makna yang ini, dan ihamul awam la yajuz ya Syekh. Kasihan awam ini, kasihan awam ini. Saya rasa challenge untuk masuk surga bagi orang awam pada zaman ini lebih susah pada zaman sekarang. Kenapa? Karena tak jelas mana ustadz yang hakiki. Tak jelas. Sekarang ini orang-orang tengok ustadz ini daripada followers. Likers. Wallah. Followersnya banyak ustadz.
Likes-nya banyak, Ustadz. Subscribers-nya banyak, Ustadz. Habib Ali Bagir, berapa subscriber? 400 aja. Ya, bukan Habib itu. 400 bukan Habib. Maaf, salah, 400K. Nah, ini baru apa namanya? Habib. Loh, tidak semacam itu. Lah kalau semacam itu nanti yang subscribernya sampai berjuta-juta itu apa itu? Nabi kah itu? Itu nabi kah itu? Tak semacam itu. Keustatan dan subscriber tidak ada kena-mengena. Loh. Awam apa faham ini? Musbasitan, yakni orang awam yang tahu, yang tengok orang ini jenggotnya panjang, ininya subscribernya banyak. Ini ustadz nih, ini ustadz. Padahal mungkin bukan kok. Itu saya rasa ada semacam kecelaruan, mana ustadz, mana bukan. Kita sebagai penuntut ilmu boleh tahu lah, awam apa tahu? Kalau dia boleh tahu mana ustadz, mana bukan, ya bukan awam itu orang namanya, itu ustadz itu. Nah itu challenge-nya awam pada zaman sekarang, hampir susah untuk memilih ustadz yang benar. Ayo. Sila. Atas. Faman qala. Faman qala inna hadhihi as-surata laysat min kalamillahi yakfur. Ya jelas kan mushaf ini kan kalamullah juga kan. Kemudian ada orang mengatakan bahwasanya surat An-Nas laisa min kalamillah. Qat'an yakfur ya nih. Karena barang siapa mengingkari satu huruf saja atau satu kalimat saja di dalam Al-Qur'an fahuwa kafir. Ayo. Wa kalamullah bil ma'na al-akhir hadithun khalaqahu Allah Ta'ala fil Lauhil Mahfuz. Kalamullah dengan makna mushaf itu hadis diturunkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Jelas kalau diturunkan munazzal itu dalalatul apa namanya? Hudud. Qadim mana mungkin diturunkan. Ayo. وجعله دالا على ما يدل عليه كلامه القديم القائم بذاته تعالى. Mushaf ini menunjukkan kepada sifatun qadimah karena tanpa ada dengan adanya mushaf kita mengetahui bahwasanya Allah muttasifun bi sifatil kalam. Tanpa kalau mushaf tidak ada bisa juga. Cuma mushaf ini diantara perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya Allah muttasifun bi sifatil kalam dan jelas selama ini menunjukkan ini bukan ini. Kenapa? Karena dalil ghairu madlul. Dalil guidelines bukan yang ditunjukkan. Ayo. Saman bukan yang disaman juga. Silakan. Waqad wasafahu Allah Ta'ala bil khalqi fi qawlihi inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Al-Qur'an dengan makna mushaf ini di dalam Al-Qur'an disebutkan yang menunjukkan dengan makna hadis apa? Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan. Inna ja'alna, kami jadikan. Qur'anan itu Arabian, walaupun dengan kemungkinan Qur'an boleh Malawian, Indonesian, Meksikian, Inglesian. Di antara semua itu ja'alna Qur'anan Arabian, yakni ikhtarna wa khalaqna kaunul Qur'an Al-Qur'an hala kaunihi Arabian, menunjukkan Al-Quran itu maj'ul, makhluk. Ayo. Ay khalaqnahu, ja'alna ay khalaqna. Li'annal ja'la huwal khalaq. Walaupun secara umum tidak mesti. Ja'al itu a'am daripada khalaq. Ja'al ini boleh dalam perkara-perkara yang i'tibari, boleh. Lebih umum daripada khalaq. Ayo. Wa inna al-insan maj'ul. Mahiyatul insan maj'ulah. Hayawan natik itu bukan makhlukoh tapi maj'ulah, karena itu bukan perkara yang hakiki, perkara yang i'tibari. Yang hakiki khaliq, ja'il perkara yang i'tibari. Maknanya hayawan natik, takdimul hayawan ala natik itu maj'ul, bukan makhluk, karena bukan perkara yang hakiki. Ayo. Wa inna ma imtana al-Imam Ahmad. Terus kenapa kok dikatakan kok Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Qur'anu makhluk min qaulihi innahu makhluk? Kan betul kan? Al-Qur'an makhluk dengan makna kalamullah al-munzal makhluk. Imam Ahmad tetap tidak mau mengatakannya. Kenapa? Li uluwi rutbatihi wa manzilatihi. Bukan seperti kita, li di'ati manzilatina wa dana'ati ukulina wa rutbatina. Kita tidak ada masalah. Ayo.
Tak apa, tulis aja, ini kita viralkan. Al-Qur'anu makhluk, qalahu Habib Ali Bakir. Boleh, tidak ada masalah. Karena lidana ati manzilatina. Ayo. وإنما امتنع الإمام أحمد من قوله إنه مخلوق لخوفه أن يسبق فهم السائلين له من هذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى فيكفر. Karena Imam Ahmad ketika disuruh mengatakan Al-Qur'anu makhluk, walaupun maknanya adalah bisa maknanya Al-Qur'an dengan makna mushaf makhluk, dia takut orang-orang awam memahami sifatun qadimah yang makhluk. Akhirnya perkataannya bisa membuat murtad atau kafir banyak sekali orang awam. Kenapa? Karena Al-Quran dengan makna mushaf dan sifatun qadimah itu mustarok lafdi, dua-duanya adalah hakiki. Lah kalau hakiki Al-Quran, yakni makna mushaf ilal Quran wa makna sifatun qadimah ilal Quran 50-50 itu. Yang tahu makna Al-Quran makhluk dengan makna mushaf itu hanya para penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu itu qillatul qalilah, hanya sedikit saja. Majority orang awam. 99% orang di dunia ini orang awam. Penuntut ilmu itu berapa? Di Malaysia penuntut ilmu agama itu berapa? Anda hitung dari penuntut ilmu yang faham itu berapa? Loh, hakikoh ini. Bukan kita melebih-lebihkan, berapa? Daripada orang awam itu berapa? Tidak banyak penuntut ilmu itu. Yakni Anda coba memahamkan para penuntut ilmu, tapi sebab perkataan Anda ribuan orang bisa salah faham dalam akidah dan minimal menjadi ahli bid'ah. Gara-gara perkataan beliau, ribuan orang menjadi ahli bid'ah, ribuan orang masuk neraka berjuta-juta tahun. Beta aku jelas masuk masuk penjara beberapa bulan. Nah, kalau kita nanti saya akan cakap Al-Quran makhluk tidak masalah, nanti menyebabkan banyak orang awam masuk neraka. Ya, nasib mereka lah, buruk lah. Yang penting saya tidak masuk penjara. Itu lidana ati akhlakina warut batina itu. Betul tak Ustaz Ainuddin? Allah musta'an. Sila, kita tanya pasal politik, tanya pasal Palestina, orang-orang Arab ya. Sila. Ayo. Fasadda alaihimul bab. ويؤخذ من صنيع الإمام أحمد بن حنبل أنه فصد عليهم الباب, yakni ditutup bab ini, bab iham ini ditutup, tapi ada cukainya tuh. Ada cukainya. Cukainya apa? Masuk penjara Imam Ahmad. Ya, di Imam Ahmad mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ribuan orang awam daripada kesilapan di dalam i'tiqad. Hadza huwal mujtahid ya Ustaz. Bukan ustaz-ustaz semacam kita, ini mujtahid mutlak. Akhlaknya juga pasti berbeza. Akhlaknya berbeza. Karena itu haula warasatul anbiya hakiki semacam ini. Bukan orang-orang semacam kita. Ayo. ويؤخذ من صنيع الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يجوز لشخص أن يقول لمن فهمه قاصر لا يعرف هذا التفصيل. Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk karena takut orang-orang awam tersalah faham kan? Dari sini para ulama mengatakan, kan ilahnya takut tersalah faham. Maknanya seorang ustadz tidak boleh mengatakan Al-Quran makhluk kepada orang yang fahmuhu qasir. Dia tidak bisa untuk memahami apa makna mustarok haki, apa maknanya mustarok lafzi, apa maknanya iham. Dia tidak paham ini. Ya jangan kamu katakan di depannya Al-Qur'anu makhluk. Tapi kalau di depan para penuntut ilmu semacam ini tidak ada masalah itu. Ini di dalam masalah taklim, ilmu kalam ini, wallah. Salah di dalam pelafatan. Muskilah. Benar dalam pelafatan orang yang muta'assib fiddin. Maknanya orang tidak mampu untuk faham dan ta'assub kepada figur. Itu juga masalah. Karena itu saya tuh banyak tengok orang-orang belajar akidah. Saya kan banyak ke negeri-negeri sama ada di Malaysia atau di Indonesia. Saya banyak jumpa orang-orang belajar akidah. Dan banyak daripada orang yang saya temui basicnya bukan orang agama. Belajar akidah, basicnya mungkin IT, basicnya mungkin itu pengeburan atau apa, basicnya
peniaga. Loh, tidak ada masalah. Tapi ketika Anda masuk dalam ilmu kalam, Anda kena ada kena ada instrumen-instrumen untuk menambah pengetahuan Anda, ya ini. Kalau tidak semacam itu, Anda bisa menjadi muta'assib fiddin. Muta'assib fiddin adalah orang yang mengatakan ini benar, ini salah, tanpa tengok dalilnya, hanya ta'assub fanatik kepada orang. Karena yang cakap Iskandar, maka itu betul. Sejak kapan dia jadi nabi itu sejak lu saya banyak jumpa, tapi Ustaz Fulan cakap macam ini. Saya nak cakap, emang engkau punya nabi kan? Tidak ada dalam orang muta'assib kemungkinan ustadznya itu salah, tidak ada. Loh, orang semacam ini, nah belajar ilmu kalam macam mana Ustaz Afdal? Susah apa tak? Susah. Huwa ghairu qadir ya akhi. Apalagi kalau umurnya dah dah lanjut dah. Nak dirubah itu susah. Ya itu yang saya cakap kepada yang dikatakan oleh Imam Sa'duddin Tiftazani, haram mempelajari ilmu kalam untuk muta'assib fiddin. Begitu pula qasir andarkil yakin, tidak mampu untuk belajar ilmu kalam, tidak mampu. Ada tidak mau, ada tidak mampu. Tidak mau itu mampu tapi dia tidak mau. Yang tidak mampu dia sudah mau ya akhi, sudah belajar, tapi ya sudah, memang engkau bukan di bidang ini. Sudah lalu wala alaih la ilaha ula wala ilaha ula inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdalu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah. Sudah. Ayo. Jangan cakap orang. Ayo. ويؤخذ من صنيع الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يجوز لشخص أن يقول لمن فهمه قاصر لا يعرف هذا التفصيل إنه مخلوق لئلا يسبق فهمه إلى الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى. Tidak boleh depan orang-orang Anda cakap yang tidak paham ilmu kalam, atau depan orang-orang awam Anda mengatakan Al-Qur'anu makhluk. Nanti akhirnya dia kira yang sifatun qadimah ini yang makhluk. Yakni contohlah Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad disuruh berkata tidak mau, minimum Anda jangan berkata, diam saja. Tak yah buka masail-masail kepada orang awam. Ayo. فإن قيل إذا كان كلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت فكيف يفهم مع أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. Ating bertanya, kalau kalamullah sifatun qadimah laisa biharfin wala sautin. Terus bagaimana kalamnya Allah bisa difahami? Ya dia nak cakap Nabi Musa ketika dipanggil ke Gunung Tursina itu, kalau mungkin di Sinai itu, di munajat kepada Allah 40 hari. Allah bersembang dengan Nabi Musa 40 hari tanpa suara dan Allah bersembang dengan Nabi Musa. Di situ ada semacam kefahaman. Allah faham Nabi Musa faham Allah. Bagaimana tidak menggunakan suara dan huruf? Bagaimana dua entiti ini bisa saling berbicara, bisa saling sembang, bisa saling borak tanpa adanya suara dan huruf? Anta kalau sekarang berbicara, duduk berdua dengan orang tanpa berbicara, macam mana saya boleh faham anta boleh faham saya? Suami istri kalau begaduh pasti ngomong, engkau tak cakap, aja gitu kan, engkau tak cakap. Oh, seharusnya engkau tahu. Nah, istilah semacam itu. Seharusnya engkau tahu. Suami akan cakap, kita ini bukan X-Men ya, yang punya main reader itu macam itu, Profesor X, yang kita boleh tahu apa masuk, kan tidak ada semacam itu. Kalau engkau tak cakap, aku tak paham. Jangan tertawa, Afdal. Nah, semacam itu kan. Kalau engkau tak cakap, kita tidak akan tahu. Loh, kalau memang Allah tidak menggunakan suara dan huruf, macam mana Nabi Musa boleh paham? Loh, ini pertanyaan normal. Tidak boleh ketika ada orang bertanya semacam ini, Anda mengatakan, tak boleh tanya. Anda kena mengimani, tak boleh itu. Anda kena jawab. Ayo. Kada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam lamma khatabahu Allah taala Lailatul Isra. Begitu pula Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Bagaimana Nabi Muhammad Allah sembang dengan Nabi
Muhammad di Sidratil Muntaha. Jadi apakah Allah ke tempatnya, Nabi Muhammad ke tempatnya Allah? Datang ke Sidratil Muntaha, jumpa Allah. Yani Allah ada di Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad duduk di situ juga. Tidak semacam itu. Terus maknanya apa? Ayo, fal jawab. فالجواب أن الله تعالى إذا أراد أن يفهم كلامه لأحد ألقى في قلبه معناه. Ayuhan nas, jawabannya itu mudah. Berkomunikasi di dunia menggunakan suara ataupun huruf. Itu hanya adatullah bainal bashar. Kalau kalau boleh saling faham. Kalau Allah nak saling faham antara manusia ini tidak menggunakan suara dan huruf, saling tengok aja dah tahu, seperti orang falling in love. Tengok aja dah tahu, aku tahu nih. Ya, aja gitu kan. Mohsen tak tahu itu dia. Dia empty daripada itu dia. Saya tak cakap Mani Azali pun. Sila. Wa kalamuhu ta'ala al-qadim yusma'u min jami' al-jihat. Jadi kalau ketika Allah ingin memahamkan Nabi Musa, Allah langsung makna apa yang ingin Allah sampaikan diupload langsung kepada diri Nabi Musa, kepada jiwa Nabi Musa tanpa melewati huruf dan suara. Loh, dua orang saling mencintai antara laki-laki dan perempuan pun bisa. Apatah Nabi dengan Tuhannya lebih bisa lagi? Kenapa? Tidak bisa ya. Apalagi Allah boleh untuk mengupload makna-makna yang Allah ingin sampaikan kepada Nabi Musa tanpa melewati huruf dan suara. Apakah itu mungkin, Ustaz? Mungkin saja. Kenapa kok tidak mungkin? Dalilnya apa? Saya pun akan cakap yang sama. Dalil Anda apa? Mesti melewati huruf dan suara. Mesti melewati huruf dan suara apa? Kita mengatakan mesti melewati huruf dan suara. Itu menunjukkan kelemahan Allah. Allah bisa dengan huruf dan suara, bisa juga dengan selain huruf dan suara. Kalau seumpamanya kita mengatakan Nabi Muhammad, Allah menciptakan suara dan huruf di pokok, di batu, kemudian Nabi Musa mendengarnya, boleh, tidak ada masalah. Karena bukan di situ khilafnya. Khilafnya adalah apakah Allah mempunyai sifatul kalam atau tidak. Allah mempunyai sifatul kalam atau tidak. Bukan apakah Allah menciptakan suara dan huruf untuk berkomunikasi. Karena ini adalah kaifiyatul isol, bukan hakikatus sifat. Mu'tazilah mengatakan Allah menciptakan huruf dan suara ketika ingin memahamkan Nabi Musa. Kita pun juga boleh mengatakan itu. Akan tetapi Mu'tazilah ahli bid'ah, ahli sunnah tidak ahli bid'ah, dengan persamaan wasilah. Apa perbedaannya? Karena Mu'tazilah tidak mengisbatkan sifatul kalam, kita mengisbatkan sifatul kalam. Huruf dan suara hanyalah wasail, ausot antara Allah dan Nabi Musa. Kalau seumpamanya Nabi Musa difahamkan tanpa huruf dan suara, menurut ahli sunnah, boleh, tidak ada masalah. Wa hadza huwal mu'tamad, raful hijab. Raful hijab yang saya fahami, rafu hijabul ada. Langsung Allah memahamkan tanpa melewati hukum ada. Mu'tazilah tidak bisa Mu'tazilah, karena mereka iltizam, mereka komitmen dengan yang namanya kalam, tidak mungkin kecuali dengan huruf dan suara. Ayo. Jahit. والدليل على ثبوت الكلام له تعالى وكلم الله موسى تكليما. Wa kalamuhu ta'ala al-qadim yusma'u min jami'il jihad. Dan kalamullah ta'ala al-qadim itu didengar daripada jami'ul jihad, daripada semua semua arah, depan, belakang, atas, bawah. Anda bisa mendengar kalamullah, karena sifatul kalam ini bukan sesuatu yang hadis. Jahit, baca ta'likannya Syekh Nawawi Al-Jawi, wa yasma'u ahlul jannati kalamahu ta'ala bisa iri ajsamihim. Ahlul jannah mendengar kalamullah dengan semua tubuh mereka, bukan dengar telinga mereka. Loh, kenapa kok dengan, ya saya tidak tahu.
Karena memang ahlul jannah mempunyai adah yang berbeda. Mendengar dengan telinga adatul basyar fid dunya. Kalau Allah nak rubah, boleh apa tidak? Boleh. Sedangkan kita meyakini di dunia, di akhirat nanti akan mempunyai adah yang berbeda, Ustaz. Anda tidak tidur, Anda tidak berak, Anda tidak kenyang. Adatun ukhra. Kalau Allah nak merubah, mendengar suara bukan daripada telinga, boleh apa tidak? Boleh saja. Masalahnya di mana? Ayo. كما أنهم يرون ذاته تعالى من جميع الجهات بسائر أجسامهم لا بخصوص الأذن كما أنهم يرون ذاته تعالى من جميع الجهات بسائر أجسامهم لا بخصوص العين. Seperti Allah, seperti mereka ahlul jannah melihat Allah, ru'yatullah, dengan semua tubuhnya, bukan hanya dengan mata. Loh, bukankah ini sama yang seperti saya katakan, tidak mesti dengan mata. Oh tidak, mesti dengan mata. Tidak perlu kitab tinggi-tinggi. Ini kitab apa namanya? Fathul Majid. Ini kitab silabus pondok lah. Ini kitab bukan kau dipelajari di PhD, akidah falsafah di Azhar. Tak. Pondok-pondok Nusantara mempelajari ini. Saya pun tahu setelah saya searching beberapa student di pondok itu. Kitab akidah apa yang dipelajari? Semua cakap Fathul Majid. Di Fathul Majid ada ya akhi, melihat Allah tidak mesti melalui mata. Siapa dulu yang cakap mesti melewati mata itu? Siapa yang cakap itu? Mesti melewati mata, tak sampai di situ. Menyesatkan dan memuktazilahkan orang yang mengatakan melihat Allah, aywa, tidak mesti melewati mata, dan menginginkan untuk menghilangkan tidaknya. Karena tidak mesti melewati mata adalah mazhab selain ahli sunnah. Anda nak cakap Syekh Nawawi Al-Jawi bukan ahli sunnah kan? Bukan saya yang cakap, Syekh Nawawi Al-Jawi, akhi. Kemungkinan Anda bukan ahli sunnah lebih besar. Bahkan mungkin hanya itu kemungkinannya daripada Syekh Nawawi Al-Jawi. Ya, saya tak akan sampai mengatakan semacam itu. Saya cakap, engkau tak faham je. Masalah ini engkau tak faham. Kalau engkau tak faham, jangan terlampau terburu-buru, confident untuk menyalahkan orang, atau jangan-jangan orang yang cakap semacam ini muta'assibun fiddin. Karena pondok cakap semacam itu, maknanya ini benar. Habib Ali salah. Guru saya cakap semacam itu, maknanya ini benar. Yang pertama, mungkin guru anda salah kut. Yang kedua, mungkin anda salah paham kut. Yang ketiga, walaupun saya salah, mungkin ini furu'ul akidah kut. Ya, ini jangan terlalu jangan terlalu ekstrim di dalam menyalahkan orang. Kan saya tuh banyak tengok orang di FB cakap pasal akidah. Lama-lama saya tengok orang ini muta'assibun fiddin. Qasirun an tahsilil yakin. Dengan makna orang seperti anta belajar akidah atau ilmu kalam secara khusus haram ya akhi. Cari ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu fikih, ada ilmu nahwu. Kalau cuma salah qala zaidan atau qala zaidin, muskilah ya akhi. Tapi ente salah di sini khotir. Yani anta sudah gaduh di Facebook, fitnah-fitnah orang, dan murid-murid anda akan ikut anda. Dia akan menjadikan akhlak semacam ini seperti tidak ada masalah. Ini adalah perkataan guru saya. Ini tidak hanya saya jumpai sekali, berkali-kali saya jumpai. Tidak hanya dalam case-case tertentu. Di dalam saya banyak ke negeri-negeri, banyak ke kota-kota di Indonesia. Saya jumpa beberapa orang ketika belajar ilmu kalam, akhlaknya sama. Tak suka dengan orang, langsung fitnah. Tak suka dengan orang, tak sejalan dengannya, tak sesuai dengan gurunya, ini salah. Betul, kamu jangan datang Habib Ali Bakir. Ini tidak membawa ahli sunnah. Guru saya yang betul. So, hal-hal semacam ini saya rasa bukan akhlaknya para asatidah. Akhlaknya para asatidah sembang, diskusi. Ini masalah ilmiah ya akhi. Bukan masalah negara. Oh, kalau ru'yatullah tidak mesti dengan mata, negara kita hancur. Tak ada semacam itulah ini. Ini masalah akhafu bi katsir. Yang penting inti tutsbit ru'yatullah, hadza huwal asal.
Ente mesti dengan mata, tak mesti dengan mata. Hada furu'ul akidah. Tidak, selama dia furu'ul akidah, kesilapan mungkin. Selama kesilapan mungkin, tidak elok Anda mentuduh orang itu Mu'tazilah atau Jabariyah. Ini yang paling baru lagi saya dituduh mungkin Qadariyah atau Jabariyah. Masalah-masalah basic ya, masalah-masalah apa namanya basic. Orang-orang yang semacam ini apa namanya muta'assibun fiddin. Makna muta'assib ai orang yang hanya tengok masalah daripada seseorang tanpa melihat apa namanya dalilnya, atau tengok figur tak tengok dalil. Itu sababun min asbabil kufur. Wallah itu. Ayo. ونقل عن ابن أبي منصور الماتريدي أنه قال يجوز سماع ما وراء الصوت. Tapi tetap basic kan. Tetap basic ilmu kalam. Yakni tak tahu masalah ini di dalam kitab ini, apalagi Anda asatidzah, aib kan? Aib. Yakni roji awalan. Saya tidak cakap, Anda tidak baca, lupa kut. Kalau Anda lupa, murojaah dulu. Kalau Anda salah, minta maaf lah. Jangan apa namanya, jangan ta'assub, jangan diam, senyap, ayo. Wanukila. ونقل عن أبي منصور الماتريدي أنه قال يجوز سماع ما وراء الصوت فكما لا تتعذر رؤية ذاته تعالى مع أنه ليس جسما ولا عرضا. Ayo yani boleh anta itu mendengar selain daripada suara, sama kan? Dibilang as-sama muta'alliq bil mawjudat kan? Tidak mesti suara. Seperti tidak mustahil melihat zat Allah walaupun zat Allah bukan jisman. Wala aradon, begitu pula bisa untuk mendengar suara apa namanya kalam Allah walaupun bukan suara ataupun haraf. Kenapa masalahnya ya ini? Apa masalahnya? Boleh mendengar selain suara, boleh melihat selain jisim. Kenapa mendengar mesti dengan huruf dan suara? Kalam sahih ya ini, kalam makul ya ini. Ayo. وعدم سماع غير الأصوات أمر عادي يجوز أن يخلق الله سماعا غير الأصوات. Yakni dan mendengar selain suara perkara yang adi. Allah boleh membuat kita mendengar sesuatu selain suara. Saya kan biasa kalau orang-orang itu sedang jatuh cinta, aku mendengar cintamu daripada kejauhan. Biasa itu nak apa namanya nak bersyair, nak berapa. Wa aidan aywa. Atas lagi. Yani wadalil ala thubutil kalam lahu ta'ala qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Yani kalam Musa taklima adalah dalil ala thubuti sifatil kalam, karena idhafatul kalam ilallah tidak mungkin kecuali ada istiqaqus sifah. Ayo. Wa aidan idza lam yakun mutakalliman. Wa aidan idza lam yakun mutakalliman lakana akhras. Ayo, kalau dia itu tidak mutakallim maka dia itu bisu. Bisu di sini bukan makna bisu tidak ada lafaz, tapi akhrasun nafsi. Seperti ada kalamun nafsi, lawannya adalah akhros, adalah khorosun nafsi. Jadi ada bisu yang tidak bisa berbicara. Oh, ini bisu, maknanya bisu tidak bisa mengeluarkan saud kan, tapi dia mutakalim bi kalamin nafsi. Bukan itu maknanya. Seperti kalam itu ada dua, ada kalamun lafdi wa kalamun nafsi, begitu pula khoros juga ada dua, ada khorosun lafdi dan khorosun nafsi. Yang lawan daripada kalamun nafsi ya khorosun nafsi tadi itu. Wahuwa naqsun, aywa. Wahuwa naqsun wa naqsu alaihi muhal. Dan ini adalah kekurangan, tidak sesuai dengan uluhiyah. Dan naqs ini bagi Allah ini muhal. Maka kalau khoros itu muhal, ya sabata nakiduhu. Apa itu? Al-kalam. Wa idha sabata lahul kalam istahala alaihil khoros wa ma fi ma'nahu al-bakam alladhi huwa tidul kalam. Ya ini sama ya, ini mungkin khoros ini khorosun nafsi, bakam ini bakamun lafdi, sama saja ya, tidak ada masalah. Dengan ini salah sudah sifat ma'ani. Baqiyah sifatul ma'nawiyah. Sifatul ma'nawiyah ini berkaitan tentang hal dan amrun i'tibari. Insyaallah saya dah share di dalam itu kalamnya Imam Ghazali pasal ini ya, ini tentang masalah amrun i'tibari, tentang masalah hal dan apa itu qadir, apa perbedaan dengan qudrah, apa pendapat Mu'tazilah dan Falasifah. Insyaallah kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.